Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitran Ramadan, dan lahiran NIM 158. Saya dari kelompok 10, tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan jelaskan mengenai tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2, modul ke-5, tentang analisis Markov dan game theory. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Di kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Oke, kita pertama masuk ke RStudio dulu. Kita sudah membuat sintaksnya. Oke, di sini yang pertama masuk ke soal pertama tentang analisis Markov. Jadi di sini kita masukin itu adalah ini nih. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% untuk menggunakan Dana. Dan di sini plus 0,55 dan juga 0,45. Oke, ini definisi vektor awal. Lalu kita masuk ke definisi matriks transisinya nih. Di sini tuh terlihat di sini ada 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO. Jadi berarti tulis 82%, di sini 0,82. Lalu di sini itu adalah sisanya dari yang ini, berarti 18%. 0,18 atau 18%. Lalu kita masuk ke di sini. Sementara itu 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Berarti sisanya itu kan ke OVO. Dia sisanya itu ada 24%, berarti dia 0,24, dan di sini kita tulis 0,76. Lanjut, di sini kita hitung distribusi penggunanya selama 3 tahun ke depan. Dengan sintaks itu adalah state 1 sampai ke state 3 nih, karena kita ingin melihat 3 tahun ke depan kan. Lalu di sini kita tampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Di sini karena sampai 3 tahun lagi, jadi kita masukin years-nya itu 0, 1, 2, 3. Lalu ini ada sintaks untuk menampilkan hasil proporsinya. Kita running dulu aja. Oke. Running lagi. Nah, di sini ditemukan nih hasilnya nih di sini. Yaitu ada pada tahun ke-0 pada tahun sekarang itu proporsi pengguna itu ada 55%, sedangkan di dana itu ada 45%. Lalu masuk ke satu tahun ke depan, yaitu pengguna OVO terlihat naik proporsi penggunanya menjadi 55,9%. Lalu pengguna dana ini turun menjadi 44,1%. Lalu pada tahun kedua, 2 tahun ke depan itu OVO itu dia naik lagi sebesar 56,4%. Lalu dana dia tetap turun, yaitu sebesar 43,5%. Lalu masuk ke 3 tahun ke depan, yaitu OVO itu dia naik lagi menjadi 56,7%, dan dana dia cenderung turun lagi dengan nilai sebesar 43,3%. Lalu di sini kita masuk untuk menginstal dari untuk operasi matriksnya. Kita install dulu. Setelah diinstal, oke, di sini keluar itu steady state-nya. OVO itu sekitar 0,5714286 atau 57,1%. Dana itu 0,4285714 atau sekitar 42,8%. Nah, yang dimana ini artinya adalah ini tuh proporsi jangka panjang dari proporsi pengguna OVO dan Dana. Tuh. Kita masuk ke POM QM-nya.
QM, kita pilih yang Markov analysis. Ini kita namain aja pengumuman. Kita pilih number of state itu 2. Nah, tadi kan ada over sama dana kan, di sini kita tulis OVO ini dana. OVO lalu dana. Inisial ini kita masukin sih yang tadi di sini nih. Nih, si pada tahun awal pengamatan ini 55% berarti 0,55 sama 0,45. Lalu si OVO-nya adalah 82 sama 18. 0,82 0,18. Lalu di sininya adalah 0,24 sama 0,7. Langsung aja kita running. Nah, di sini ditemukan nih hasilnya itu steady state-nya adalah 97,14 dan itu untuk overall, untuk dana itu 42,86 yang dimana hasilnya sama dengan yang ada pada RStudio. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini ada dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Bean Corp dan Nusantara Rose merupakan 2 perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis atau RO untuk meningkatkan konsistensi kualitas. Lalu yang kedua itu ada sistem monitoring IoT, yaitu SM untuk pengawasan proses secara real time. Lalu ada juga hybrid processing, yaitu HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan untuk mengetahui pilihan pesaingnya. Dan hasil keuntungan dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan niche. Oke, di sini ada data-datanya. Langsung masuk ke RStudio-nya. Pertama itu kita perlu menginstal package-nya dulu, lalu kita buka library-nya. Habis itu kita buat matrix payoff ini. Di sini udah saya masukin matriksnya itu kan matriks 3x3. Dimasukin aja datanya sesuai kayak yang di sini. Yang ada di soal. Ini lalu kita running. Ini udah kebaca matriksnya. Lalu di sini kita mencari nilai minimum dari setiap matriksnya. Strategi pemain A atau ini itu berarti satu perusahaan. Di sini kita mencari nilai minimum dari setiap matriks itu 57, 14, 32. Nah, ada di kolom ketiga. Lalu kita tentukan nilai maksimal dari setiap barisnya. Itu ada di 57. Lalu masuk ke strategi pemain B atau minimax. Kita mencari nilai maksimum di setiap kolomnya. Itu di 78, 92, dan 57. Ada di sini. 78, 92, dan 57. Oke. Kita nyari dulu nih nilai minimal di setiap kolomnya. Nah, dia ada di angka 57 juga. Lalu kita cari saddle point-nya. Saddle point itu ditemukan nilainya itu 57. Yang dimana artinya adalah berarti interpretasinya itu kita kan menemukan saddle point-nya 57. Nah, saddle point itu dimana nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Jadi untuk Nusantara Rose itu strategi paling optimal itu menggunakan HP atau hybrid processing. Lalu kalau untuk Green Bean Corp dia menggunakan RO atau roasting otomatis karena di angka 57. Oke, kita masuk ke POM-QM sekarang. Coba POM-QM-nya kita pilih yang game theory di sini. Kita pilih 3x3 karena tadi matriksnya 3x3 kan. Lalu kita langsung masukin aja. Di sini itu ada RO, SM, HP. Ini juga RO, SM, HP. Untuk power itu. Jadi kita masukin nilainya di sini 78, 92, lalu 57. SM itu 29, 39, dan juga 14. Untuk HP-nya itu 37. 37, 57, dan juga 32. Oke. Kalau udah kita langsung solve aja.
Nah, di sini ditemukan hasilnya nih, yang di mana ada raw mix dan column mix. Jadi raw mix sama column mix itu mengartikan jika angkanya 0 maka dia tidak dipilih, dan jika angka 1 maka dia dipilih. Sesuai dengan hasil yang ada pada RStudio tadi dengan saya 857 yang saya artikan tadi juga, yang berarti untuk perusahaan perusahaan Nusantara Rose itu dia strategi paling optimal itu menggunakan hybrid processing. Lalu untuk si Green Bean Corp menggunakan roasting otomatis gitu. Jadi hasilnya adalah sama. Oke, cukup sekian penjelasan tugas minggu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.